Langkah teguh dari Brebes. Di bawah langit jingga kota Brebes, Sakna berdiri di tepi hamparan ladang bawang merah yang luas. Angin semilir membawa aroma tanah yang khas. Namun pikiran Sakna terbang jauh melampaui batas cakrawala. Ia mencintai tanah kelahirannya, tapi ia tahu bahwa untuk membawa perubahan besar, ia harus melangkah keluar dari zona nyamannya. Di dalam hatinya, sebuah mimpi besar mulai bersemi, menjadi seorang pengusaha yang tidak hanya sukses, tapi juga bermanfaat bagi banyak orang. Sakna akhirnya tiba di Tangerang Selatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Pamulang. Kehidupan kampus sangat berbeda dengan ketenangan di Brebes. Hiruk-pikuk mahasiswa dan deru kendaraan menjadi musik harian barunya. Di lorong-lorong kampus Unpam yang megah, Sakna berjanji pada dirinya sendiri bahwa setiap detik waktunya di sini harus bermakna. Ia bukan sekadar mahasiswa yang mencari gelar, ia adalah pembelajar yang sedang mengasah senjatanya untuk masa depan. Kedisiplinan adalah napas bagi Sakna. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, ia sudah selesai merapikan tempat tidurnya dan menyusun jadwal harian di buku catatannya. Ia membagi waktunya dengan sangat teliti antara kuliah, organisasi, dan riset mandiri tentang dunia bisnis. Baginya, waktu adalah modal paling berharga yang tidak boleh disia-siakan sedikit pun. Suatu sore, Sakna berdiskusi dengan sahabatnya, Arka, di kantin kampus. Sakna memaparkan visinya tentang sebuah platform digital yang dapat menghubungkan petani bawang di Brebes langsung dengan pembeli di kota besar. Arka mendengarkan dengan antusias saat Sakna menjelaskan bagaimana teknologi bisa memotong rantai distribusi yang merugikan petani. Ini bukan cuma soal uang, kah? Ini soal keadilan bagi mereka yang berkeringat di ladang, ujar Sakna dengan mata berbinar. Namun, perjalanan menuju mimpi tidak selalu mulus. Sakna mengalami kegagalan saat prototipe sistem yang ia bangun mengalami error besar tepat sebelum dipresentasikan. Ruang kerjanya yang sempit menjadi saksi bisu rasa lelahnya. Ia sempat menundukkan kepala, merasakan beratnya beban tanggung jawab yang ia pikul sendirian. Namun, ia teringat wajah para petani di desanya, dan rasa lelah itu perlahan berganti menjadi tekad yang lebih kuat. Suatu hari, seorang pengusaha bernama Pak Baskoro menawarkan kerjasama yang menggiurkan. Namun, ada satu syarat. Sakna harus sedikit mempermainkan data kualitas produk agar keuntungan meningkat cepat. Sakna terdiam. Kejujuran adalah prinsip yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil. Tanpa ragu, ia menolak tawaran itu dengan sopan. Ia lebih memilih memulai dari nol dengan tangan yang bersih daripada sukses dengan cara yang curang. Ketekunan Sakna mulai membuahkan hasil. Ia menghabiskan malam-malam panjang di perpustakaan, membedah buku-buku manajemen dan teknologi terbaru. Ia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ia tahu. Setiap hambatan teknis, ia pelajari solusinya hingga tuntas. Sakna sadar bahwa seorang pengusaha hebat adalah mereka yang paling rajin belajar dari setiap kegagalan yang mereka temui. Sakna kemudian menemui Ibu Laras, dosen pembimbingnya yang bijaksana, untuk berkonsultasi. Ibu Laras memberikan arahan tentang bagaimana cara mengelola tim dan membangun kepercayaan investor. Karaktermu adalah aset terbesarmu, Sakna. Pertahankan itu, pesan Ibu Laras. Dukungan ini memberikan energi baru bagi Sakna untuk segera merealisasikan mimpinya menjadi kenyataan. Akhirnya, platform Sahara Tani diluncurkan secara sederhana. Sahna kembali ke Brebes untuk memperkenalkan sistem itu kepada Pak Totok, salah satu petani senior di sana. Dengan sabar, Sahna mengajari Pak Totok cara menggunakan aplikasi di ponselnya. Saat Pak Totok berhasil melakukan transaksi pertamanya dan tersenyum lebar, Sahna merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada sekadar keuntungan materi. Kini, Sakna Sahara Kolbi telah membuktikan bahwa mimpi besar bisa dimulai dari langkah kecil yang disiplin dan jujur. Mahasiswa dari Universitas Pamulang itu tetaplah sosok yang rendah hati, namun dampaknya telah dirasakan oleh banyak orang di tanah kelahirannya. Sakna berdiri di tempat yang sama saat ia memulai, namun kini ia tidak lagi sendirian. Ia membawa harapan bagi banyak jiwa yang menggantungkan hidup pada bumi.